Yeay! Jadi, molekul adalah gabungan dua atom atau lebih dengan unsur yang sama atau dengan unsur yang berbeda. Molekul merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang disatukan melalui ikatan kimia. Molekul memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama memiliki sifat fisika dan kimia yang khas, yang kedua berwujud stabil, yang ketiga berukuran sangat kecil, dan yang keempat tidak dapat dibagi lagi tanpa kehilangan sifat zatnya. Jenis-jenis molekul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis atom penyusun dan berdasarkan jumlah atom penyusun. Berdasarkan jenis atom penyusun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama molekul unsur, yaitu molekul yang tersusun dari atom sejenis, contoh H2 dan O2. Kemudian yang kedua adalah molekul senyawa, merupakan molekul yang tersusun dari atom yang berbeda, contoh CO2, H2O, dan N2O. Kemudian berdasarkan jumlah atom penyusun dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama diatomik, yaitu molekul yang tersusun dari dua atom, contoh H2 dan O2. Kemudian yang kedua adalah triatomik, yaitu molekul yang tersusun dari tiga atom, contoh H2O, CO2, dan N2O. Kemudian yang ketiga adalah poliatomik, merupakan molekul yang tersusun dari lebih dari tiga atom, contohnya C6H12O6. Bentuk molekul dapat ditentukan melalui jumlah domain, yaitu jumlah pasangan elektron terikat atau pi dan pasangan elektron bebas atau PeB. Cara menentukan jumlah domain dengan struktur Lewis dapat dilihat melalui contoh berikut. Di sini terdapat molekul CO2 yang dimana atom C memiliki 4 elektron valensi dan atom O memiliki 6 elektron valensi. Di sini seluruh elektron valensi atom C terikat sehingga tidak memiliki pasangan elektron bebas dan elektron valensi atom C yang terikat berjumlah 2, sehingga domain molekul CO2 berjumlah 2 dan akan membentuk linear. Dalam bentuk molekul terdapat rumus yaitu AXNEM, yang dimana A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron terikat, N adalah jumlah pasangan elektron terikat, E adalah pasangan elektron bebas, dan M adalah jumlah pasangan elektron bebas. Kembali ke contoh, yaitu CO2 memiliki jumlah pasangan elektron terikat 2 dan pasangan elektron bebasnya 0, sehingga rumusnya menjadi AX2. Jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka E tidak perlu dituliskan. Kemudian bentuk-bentuk molekul lainnya dapat dilihat di tabel berikut. Dimulai dari domain 2 dengan Pi2, PeB0 akan membentuk linear. Kemudian domain 3 dengan Pi3, PeB0 akan membentuk trigonal planar. Selanjutnya, domain 3 dengan Pi2, PeB1 akan membentuk V, dan seterusnya, hingga domain 6 dengan P4, PeB2 akan membentuk segi 4 datar. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu mengenai air. Air merupakan zat sederhana yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Tapi, teman-teman tahu nggak sih kalau air juga menyimpan banyak keunikan dari sisi fisika, kimia, bahkan sejarah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Air adalah zat yang terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan juga oksigen, atau yang biasa kita kenal dengan rumus H2O. Di alam, air bisa muncul dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Di permukaan bumi, air paling banyak ditemukan dalam bentuk cair. Inilah yang menjadikan air sangat penting, mulai dari kebutuhan hidup, transportasi, hingga sebagai habitat makhluk hidup. Air juga mempunyai kemampuan menguap dan berpindah melalui atmosfer, dari lautan ke daratan, lalu turun kembali sebagai hujan. Inilah yang disebut dengan siklus air, proses penting yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Dalam sejarah, air dianggap sebagai unsur dasar kehidupan. Filsuf Yunani Thales percaya bahwa semua berasal dari air. Sementara Aristoteles menyebut air sebagai salah satu dari 4 elemen, yaitu air, tanah, udara, dan api. Tapi, pada abad ke-18, ilmuwan membuktikan bahwa air adalah senyawa, bukan unsur yang terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Air di bumi sebagian besar ada di lautan, sekitar 97%. Sebanyak 2% lainnya ada di es kutub dan gletser, dan hanya sekitar 1% air tawar yang biasa kita gunakan dari danau, sungai, dan air tanah. Karena itu, pemurnian dan daur ulang air menjadi sangat penting.
Karakteristik kualitas air dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama, kualitas air dapat dilihat dari sifat fisiknya. Terdapat beberapa indikator di dalamnya, yaitu yang pertama, warna. Air murni adalah air yang tidak berwarna. Yang kedua adalah kekeruhan. Air jernih dapat kita artikan sebagai air bersih, dan air keruh dapat kita artikan sebagai air yang tercemar. Dan yang ketiga, rasa dan bau. Seharusnya air yang baik dan bersih tidak berasa dan tidak berbau. Yang kedua yaitu secara kimia. Kualitas air dapat dinilai dari pH, yang mana pH diukur antara 0 sampai dengan 14 untuk menentukan apakah air bersifat asam maupun basa. Yang kedua yaitu oksigen terlarut. Kadar oksigen berbasis non-kompleks yang terdapat dalam air atau cairan lainnya. Ini merupakan parameter yang penting untuk mengevaluasi kualitas air karena memengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, unsur zat air. Zat air bisa berbentuk padat, cair, ataupun gas. Mari kita bandingkan secara singkat. Kemudian ada materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu reaksi kimia terkait air. Pertama adalah reaksi hidrolisis. Ester bereaksi dengan H2O menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Lalu yang kedua, reaksi hidrasi. Dalam reaksi ini, etena C2H4 adalah gas yang bereaksi dengan uap H2O untuk menghasilkan etanol C2H5OH yang merupakan cairan. Ikatan rangkap dalam molekul etena akan terputus dan atom-atom molekul air bertambah melintasi ikatan yang putus. Atom hidrogen dari molekul air akan menempel pada salah satu atom karbon, dan gugus OH menempel pada atom karbon lainnya membentuk etanol. Teman-teman semua, saya Jihan Nandita Hafiz Damanik dengan NIM 25061. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai molekul air. Sebelum itu kita singgung sedikit ya, apa sih molekul itu? Saya ambil definisi dari IUPAC. Molekul itu an electrically neutral entity consisting with more than one atom or which at least two atoms are connected by covalent bonds. Jadi molekul itu adalah entitas netral yang terdiri lebih dari satu atom atau setidaknya dua atom yang berikatan. Selanjutnya kita akan membahas struktur molekul. Bentuk-bentuk molekul itu ada banyak, di antaranya ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal piramidal, band atau V-shape, trigonal bipiramidal, dan octahedral. Di sini kita akan membahas bentuk atau struktur dari molekul air. Molekul air memiliki bentuk atau struktur V-shape. Baik, kita akan membahas mengenai struktur dari molekul air. Jadi, oksigen punya 8 elektron total, di mana 2 diantaranya berada di kulit bagian dalam yang disebut elektron inti dan tidak ikut berikatan. Sehingga hanya 6 elektron valensinya yang ikut berikatan dengan atom hidrogen. Hidrogen hanya memiliki 1 elektron saja. Lalu, bagaimana bisa molekul air itu berbentuk band atau V-shape? Jadi teman-teman, 4 elektron oksigen tidak dipakai berikatan dengan atom H. 4 elektron tersebut menjadi pasangan elektron bebas yang saling tolak-menolak dengan sangat kuat sehingga membuat struktur air berbentuk V dengan sudut 104 derajat. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh ikatan kovalen adalah yang sedang kita jelaskan pada materi hari ini, yaitu H2O atau dihidrogen monoksida atau yang biasa kita kenal dengan air. Air tersusun atas atom H dan atom O yang dalam keadaan netral. Atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron. Sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sedangkan atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini,
atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H akan mengikuti kaidah duplet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O mencapai kestabilannya. Dengan pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Sekarang kita akan membahas ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh ikatan ion adalah NaCl atau natrium klorida atau yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 281, sehingga elektron valensinya adalah 1. Atom Cl memiliki konfigurasi elektron 287, sehingga elektron valensinya adalah 7. Dalam keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na melepaskan 1 elektron dan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya kepada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan atom Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Let's go!